Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita akan review komik My Hero Academia. Nah, kalau judul Jepangnya itu Boku no Hero Academia. Jadi kemarin ada request ya di komen ya, review dong komik ini. Jadi kita akan review ya komiknya ini. Oke, jadi komiknya ini penerbitnya MMC, pengarangnya Kohei Horikoshi. Sebenarnya kita kemarin pernah mau review tapi ya kita skip. Kenapa? Karena volumenya sudah banyak. Bisa kita review yang baru-baru terbit. Jadi buat agan-agan mungkin lebih tahu komik ini worth buy atau enggak, atau recommend atau enggak gitu. Jadi kemarin ada yang request, jadi kita review juga sekalian. Oke. Nah, jadi komik ini ya diterbitkan dengan format premium. Jadi kita bisa lihat perbandingannya, bukunya lebih tebal ya. Kalau kita lihat komik biasa ya, coba ya. Komik misalnya nih. Nah, perbandingannya ya lebih tebal, tapi ukurannya sama ya. Ukurannya sama. Oke. Ini komik LXR atau MC biasa. Ini yang Boku no Hero Academia. Ini lebih tebal. Oke, untuk harga kita lihat untuk Pulau Jawa itu 40.000. Jadi di sini ya kalau kuliahnya ya, yang ini nggak naik sih. Ini masih tetap 40.000 kelihatan. Nah, jadi ada beberapa komik ya mereka harganya ada yang dinaikkan, ada yang enggak. Jadi nggak semua naik ya. Di sini di Sumatera Utara, Medan. Oke. Nah, untuk komik ini ceritanya ya, kalau yang pernah baca sudah pasti tahu ya, komiknya ini salah satu komik yang cukup terkenal. Nah, jadi ceritanya ini Ijuku Midoriya. Oke, jadi istilahnya di sana ya, dunia itu ya, mereka ada tiap-tiap orang itu dilahirkan dengan kekuatan. Tapi ya Midoriya ini ya, dia lahir tanpa super power, tanpa kekuatan. Jadi di sana kekuatan itu dinamakan Quirks, Quirks. Cara bacanya gimana? Betul nggak? Nah, jadi istilahnya dia di sana ya pelan-pelan ya, istilahnya belajar lah gitu ya di satu sekolah ya, Hero Academia ini, untuk menjadi superhero. Oke, jadi ceritanya bagus. Kenapa? Karena ini salah satu komik yang istilahnya pioner penjualannya. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya komik-komik yang ada potensi menjual ya, biasanya cetakannya beda. Ya, kita lihat cetakannya. Oke. Seperti beberapa contoh ya, Tokyo Ghoul, ya cetakannya juga beda. Ya kan? Terus terbitan dari komik Akasa ya. Jadi rata-rata yang mungkin ya dari penerbit mereka juga ada sisi bisnisnya ya, consider ke sana. Jadi kalau komiknya mereka rasa ini komiknya bagus, terus bakal bisa menjual ya, mereka biasanya bikin formatnya lebih bagus, premium. Nah, tapi bukan berarti yang komik-komik yang biasa itu nggak menjual gitu. Tapi ya mungkin mereka pilih ya beberapa yang lebih oke gitu ya. Mereka bikin format premium. Oke. Nah, jadi di Indonesia udah diterbitkan sampai volume 14. Jadi gue ambil yang volume paling baru. Nah, kalau di Jepang, kalau dari list yang gue lihat sih udah sampai volume 26. Nggak tahu udah tamat belum ya. Soalnya aku nggak baca online. Aku hanya baca dari ini. Nah, jadi untuk cetakan kita lihat ya, kalau format premium beda ya cetakannya ya. Kelihatan bagusnya. Juga nggak hitam-hitam ya, kalau kita pegang-pegang gini nggak hitam. Oke. Kalau ada juga ya. Coba ya, kita coba lagi. Coba. Enggak. Ini kayaknya yang tadi komik yang tadi. Nah, enggak hitam kok. Nah, cetakannya lebih bagus ya. Kalau komik yang kertas ubi biasanya dia kalau cetakan yang ada gelap gitu kita elus-elus ya, tangan kita hitam. Oke. Jadi ya saya rasa kualitas cetakan penerbit kita ya, dari ini Kompas Gramedia ya, itu best ya, so far mereka paling best di Indonesia sih ya. Oke. Nah, jadi buat yang mau koleksi silakan. Nah, kita coba ini hitam-hitam. Ada juga sih ya, ada, tapi nggak separah yang kertas ubi sih, berarti bisa hitam juga.
bisa hitam juga. Oke. Nah, ceritanya bagus, rekomen ya buat yang suka cerita komik superhero ataupun yang action, komedi. Rekomen sih, salah satu komik yang cukup favorit, penjualannya juga cukup bagus. Jadi kalau ini penjualannya ya mungkin nggak segede seperti Full Metal Alchemist, tapi lumayan. Karena ini termasuk salah satu komik yang best selling manga dunia. Ya, kalau nggak salah ya itu kemarin pernah baca ya itu terjual sekitar 26 juta seluruh dunia. Oke. Nah, jadi buat yang mau koleksi silakan. Ini rekomen. Kenapa? Karena dari sisi cerita oke banget. Kualitas bagus banget. Dan format premium. Oke. Harga 40.000, jadi mungkin di Jakarta bisa dapetin 40.000 ataupun mungkin ada toko-toko yang online sale ya, bisa lebih murah. Tapi kalau di Sumatera Utara dia biasanya lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Mungkin di sini saya kasih sedikit info ya. Jadi mereka harus kalkulate biaya pengiriman. Jadi nggak mungkin dong mereka cetak di sana, terus kirim ke Sumatera, ke Jawa, ke Bali, ke Kalimantan, Sulawesi, itu kan butuh biaya logistik ya pengiriman. Jadi harga bisa bervariasi. Apalagi sekarang ya ongkos kirim naik terus. Ongkos kirim dulu mungkin masih murah ya, masih beberapa ribu mungkin ya, sekarang sudah puluhan ribu. Jadi tentu saja dari sisi penerbit mereka juga harus calculate, jangan malah rugi atau gimana. Jadi saya rasa ya kita untuk mendukung ya penerbit dan percetakan di dalam negeri, kita boleh untuk belanja komik. Kenapa? Karena kita selain mendukung penerbit dan percetakan dalam negeri, kita juga mendukung pengarangnya, mangakanya. Nah, terlepas dari kita mau baca online atau apa, tapi saya rasa kalau kita memang benar-benar mau mendukung mangakanya, salah satu cara ya kita beli komiknya. Daripada kita bilang, oh saya suka komik ini, saya suka mangakanya gini, tapi kita nggak ada beli komiknya ya, saya rasa juga kasihan di mangakanya ya, mereka capek-capek gambar, capek-capek buat ceritanya, tapi ya dibajak di online gitu. Oke. Nah, ini dari pendapat saya sendiri pribadi ya, mungkin balik lagi ke agan-agan ya gimana. Oke. Sekian ya review dari kami. Terima kasih.